Selamat pagi, selamat malam, dimanapun kalian menonton. Kami dari kelompok 3 podcast SMA Pangunjil Luhur akan membicarakan tentang PAT, tentang PLTS maksud saya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai host di sini, Dev Maesa Triksana Fatimena dari kelas 10B, absen 11. Dan saya host kedua di sini, Johannes Edward Nathanael, kelas 10B, absen 19. Kepada narasumber, silakan perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari narasumber untuk IPA. Perkenalkan, nama saya Binaya dari kelas 10A, absen 7. Lalu lanjut ke narasumber untuk IPS, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Joseph Rangga Widya Dharma. Saya dari 11B, absen nomor 10. Ya. Nah, mari kita akan membahas tentang PLTS. Sebelum kita mulai membahas, kira-kira apa itu PLTS? PLTS pada singkatnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini kita akan membahas PLTS karena terdapat banyak sekali bagian yang bisa ditinjau dari PLTS, mulai dari yang IPA sampai ke IPS. Iya, dan kita akan mulai membahas tentang PLTS ini satu persatu dari berbagai aspek. Tapi untuk pertama-tama, mari kita mulai dari aspek untuk pelajaran IPA terlebih dahulu. Kira-kira aspek apa saja yang bisa kita ambil dari untuk mapel IPA, kalau menurut narasumber IPA, Benaya? Nah, kalau dari IPA itu kita bisa ambil dari ada fisika, ada kimia, sama ada biologi. Nah, jadi yang pertama fisika. Nah, fisika bagaimana PLTS bekerja? Nah, PLTS ini bekerja dengan cara yang pertama adalah medan listrik yang terbentuk saat matahari menyinari panel surya. Yang kedua, cahaya yang diserap panel surya dijadikan menjadi elektron bebas. Yang ketiga, kalau cahaya yang dimiliki oleh panel surya sudah mempunyai atau mengandung cukup energi atau elektron bebas, elektron akan dapat melewati medan listrik dan bebas bergerak melalui silikon dan masuk ke dalam sirkuit eksternal. Nah, yang terakhir adalah jika sudah melewati sirkuit eksternal, energi listrik tersebut sudah bisa disalurkan menjadi ke dalam barang-barang elektronik yang kita miliki. Nah, kalau dari kimia TIK itu adalah yang pertama, energi yang kita gunakan adalah energi voltatik. Nah, bagaimana itu bisa berguna bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat sekitar? Singkatnya, energi voltatik itu merupakan teknologi yang mampu menyerap energi cahaya dan merubahnya menjadi energi listrik untuk barang-barang elektronik. Nah, energi voltatik ini bisa bermanfaat bagi lingkungan karena bisa menggantikan PLTUB atau pembangkit listrik tenaga uap batubara yang melepaskan emisi gas buang yang membahayakan lingkungan. Nah, energi voltatik sendiri ini bisa menggantikan batubara karena batubara ini menggunakan energi fosil yang lama-kelamaan akan habis. Nah, jika menggunakan energi voltatik ini juga, itu akan lebih murah dan dana tersebut bisa kita gunakan untuk dialokasikan ke arah lain dan untuk daerah-daerah yang terpencil di Indonesia supaya mendapatkan sarana listrik yang lebih baik. Kalau yang dari biologi adalah bagaimana sistem PLTS bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kalau dari menurut saya, penggunaan PLTS tidak hanya mengurangi penggunaan listrik, tetapi juga emisi gas karbon. Sebab sebagian besar listrik di Indonesia masih bergantung pada energi fosil, terutama batu bara. Dengan adanya PLTS, kita bisa mengurangi penggunaan listrik dengan energi fosil. Jika menggunakan PLTS, juga bisa mengurangi penggunaan PLTU yang membuat pencemaran. Sekian dari yang IPA, terima kasih. Lumayan banyak yang bisa dibahas ya kalau untuk dari IPA. Nah, untuk sekarang mari kita lanjut untuk IPS karena waktu untuk
rekamannya terbatas, jadi agak dipercepat kalau bisa. Baik, itu sudah dari pandangan dari IPA. Sekarang kita akan lanjut dari IPS. Bersama narasumber saya, Kak Rangga. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Pada sektor PKWU, menurut Kakak, apa strategi promosi yang paling efektif untuk mempromosikan teknologi PLTS ini? Ya, jadi menurut saya yang paling efektif itu kita bekerja sama dengan grup ramah lingkungan, karena kan ya grup ramah lingkungan itu objektifnya untuk membuat orang-orang lain peduli terhadap lingkungan. Nah, karena kan produk kita emang ramah lingkungan, jadi kita bisa bekerja sama dan saling promosi gitu. Baik, itu benar-benar pandangan yang bagus sih. Dan kalau kita tinjau dari geografi, menurut Kakak, apakah PLTS akan mempengaruhi iklim secara negatif? Ya enggak sih, karena kan kayak misalkan PLTU kan keluarkan uap gitu kan. Kalau PLTS itu tidak mengeluarkan limbah apapun. Tetapi jika kita misalnya kayak buang sebuah panel surya, main-main aja kayak gitu, itu akan berbahaya karena ada sebuah bahan di panel surya yang sangat membahaya gitu. Oh, baik. Jadi harus berhati-hati dan tidak sembarangan ya, Kak. Iya. Dan selanjutnya, menurut Kakak, apa keuntungan PLTS pada Indonesia dalam bidang ekonomi? Menurut saya sih kayak gini, itu bisa mengurangi biaya listrik gitu. Emang benar panel surya itu cukup mahal, tetapi menurut saya sih itu investasi yang cukup bagus karena lama-lama itu akan menjadi keuntungan. Contoh ada sebuah desa di Yogyakarta yang pakai panel surya, mereka tuh dulu bayar listrik 100.000, sekarang mereka hanya bayar 50.000. Dan apalagi juga PLTS ini harganya sudah bisa bersaing dengan PLTU. Menurut saya jadi untuk masa depan Indonesia, PLTS akan mempunyai peran penting untuk ekonomi Indonesia gitu. Iya, lebih ramah lingkungan, terus lebih murah, jadi para masyarakat bisa menerima sarannya lebih gampang, lebih luas gitu ya Kak. Iya sih kayak gitu. Baik, mungkin sekian untuk dari IPA dan IPS. Tapi walaupun itu, PLTS pun masih bisa ditinjau dari berbagai aspek lagi, seperti dari PKN dan juga agama. Menurut Benaya, kira-kira pengaruh apa yang bisa dilakukan apabila PLTS disebarkan ke pelosok dan juga ke perbatasan-perbatasan daerah? Nah, kalau menurut saya, pengaruh yang bisa disebarkan PLTS jika ke pelosok dan perbatasan itu adalah dengan disebarkannya PLTS, hal ini dapat membantu orang yang tidak mendapatkan energi listrik di daerahnya. Dengan adanya PLTS juga bisa meningkatkan sektor pendidikan dan pertanian yang berada di pelosok atau perbatasan. Nah, kalau dari sisi agama, saya ambil dari Mazmur 24 ayat 1 yang isinya itu adalah Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, Allah menjadikan bumi dan dia memilikinya, Allah adalah pemilik taman dan manusia adalah penjaganya. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa manusia adalah penjaga bumi dan seharusnya kita sudah harus menjaga lingkungan dan bumi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dari saya segitu. Ya, cukup sangat berguna ya untuk negara kita dari tinjauan PKN. Bahkan untuk PLTS ini sudah diperkirakan dari zaman dahulu bahwa kita tidak boleh merusak lingkungan berdasarkan Alkitab dan lain-lain ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini sekian, seperti itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan kesalahan kata. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan selesai. Terima kasih.